Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk membawa seluruh persembahan kita dan kehidupan kita kepada Tuhan serta kita merayakan kebaikannya. Mari datang kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau berjanji Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sesuatu yang baru pasti akan terjadi. Kebenaran-Mu yang akan diberitakan akan mengubahkan kehidupan kami, paradigma kami, dan kehidupan kami akan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ambil alih seluruh pemberitaan firman Allah pada kesempatan ini, dimanapun anak-anak-Mu berada, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada di jalan karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati karena Tuhan hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Bapa, kami taklukkan pikiran kami dan hati kami dan menyerahkan seluruh pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah dan ajar kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu yang terakhir dari bulan yang ke-11 November 2020, tentunya satu kebaikan Tuhan yang patut kita rayakan. Apapun dari situasi dan keadaan yang kita hadapi, Tuhan tetap sama. Firman-Nya tidak pernah berubah. Artinya janjinya tidak pernah berubah. Yang berubah itu keadaan kita dan seringkali keadaan mempengaruhi hati kita dan hati kita menjadi berubah. Tapi kalau kita datang lagi kepada Tuhan, maka hati kita akan terus di-set up. Ya, akan terus diarahkan kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan untuk tema 1 bulan ini, yaitu trustworthy. Dan secara khusus pada minggu ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar dari satu tema kecil, yaitu being a trustworthy person for every little thing. Menjadi orang yang layak dipercaya untuk perkara-perkara yang kecil. Nah, saya ingin memulai pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini dengan mengutip atau membaca kembali ya tulisan-tulisan dari pembelajaran yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, ada satu pernyataan yang berkata bahwa kita menjadi seperti yang kita sembah. Saudara-saudara, we will be like what we worship, ya. Dan ini bukan berbicara tentang sebuah tempat penyembahan, tetapi ini berbicara tentang siapa yang kita izinkan bertahta di dalam kehidupan kita. Hati kita ini siapa yang ada di situ. Tempat kosong, ya, yang ada di dalam diri kita yang menentukan arah kehidupan kita itu adalah bagaimana kita mengisi bagian tersebut. Ya saudara-saudara. Nah, kalau kita mengisinya dengan penyembahan dan kita membiarkan mamon bertahta di dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak membandingkan dirinya dengan berhala-berhala seperti yang kita punya bayangan ya. Yesus membandingkan dirinya hari-hari ini dengan mamon. Kamu tidak bisa menyembah dua tuan, hanya ada dua tuan yang Yesus sebutkan, dirinya atau mamon ya. Dan kalau kita perhatikan, jika kita membiarkan cinta akan mamon itu masuk ke dalam kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai kekhawatiran kita, menguasai seluruh kehidupan kita, maka sebenarnya kita sedang menyembah mamon. Dan ini yang akan terjadi kalau kita menyembah mamon, maka karakter cinta akan uang itu akan terjiplak dalam kehidupan kita. Semua yang keluar dari diri kita adalah mengenai uang dan kekhawatiran di dalam dunia ini. Ya, itu bisa dilihat dari topik pembicaraan kita, topik candaan kita gitu ya. Isu-isu personal yang terjadi di dalam kehidupan kita selalu berkisar di sekitar uang, saudara-saudara. Kenapa? Karena tanpa kita sadar, kita sudah membiarkan mamon bertahta di dalam kehidupan kita. Nah, namun sebaliknya jika tempat yang kosong itu kita komitmenkan untuk diisi oleh Tuhan,
Yang benar dalam kehidupan kita adalah bahwa gambar Allah akan semakin hari tercetak di dalam kehidupan kita. Bahwa karakteristik Tuhan akan semakin hari terlihat di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menyebabkan penyembahan kita. Bukan penyembahan yang sembarangan, tapi penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Lewat itulah kehidupan kita akan diubahkan setiap hari. Karakteristik Allah akan terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan setahun sekali. Apalagi 10 tahun sekali. Ya. Tapi semakin hari, kalau kita menaruh Tuhan bertata di dalam kehidupan kita, maka karakteristik Allah akan semakin jadi di dalam kehidupan kita. So, siapa yang bertata di dalam hati kita hari ini? Kita perlu selidiki itu. Ya. Apakah keadaan membuat saya sudah terlalu khawatir? Keadaan sudah membuat saya terlalu takut, hati-hati. Ya, karena itu akan mencuri kebenaran firman Tuhan dari dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terjebak dalam penyembahan kepada Mamon. Ya, semuanya diukur dengan uang. Namun kita perlu membuat keputusan. Seperti Yosua mengambil keputusan dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Ayat yang sangat terkenal sekali. Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu mengambil keputusan untuk menaruh penyembahan kita. Menaruh bagian kosong di dalam kehidupan kita. Komitmen hanya beribadah kepada Tuhan. Hanya Dia yang bertata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu karakternya Allah yang akan terlihat di dalam kehidupan kita, dan kita belajar untuk membangun itu, adalah bahwa Dia Tuhan yang layak untuk dipercayai. Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya 20 menuliskan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Why? Karena dia layak untuk dipercayai. Berbahagialah bisa dengan terjemahan lain dikatakan diberkatilah, berkelimpahanlah, terhormatlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Yesus adalah bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk dipercayai. Dia bukan Allah yang NATO, ya, no action talk only, ya. Kenapa? Tuhan menjanjikan seorang juru selamat itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu ribuan tahun yang lalu. Sebelum Yesus dilahirkan, ya. Tuhan sudah menjanjikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dalam pembicaraan Allah dengan ular itu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dituliskan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan itu sedang mengarah kepada nubuatan kelahiran seorang juru selamat, saudara-saudara. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan akhirnya juga memilih Daud dan keturunannya untuk mengokohkan kerajaan Israel untuk selama-lamanya. Dari garis keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus, saudara-saudara. Janji akan kehadiran seorang juru selamat terus diulang-ulang dari generasi kepada generasi, ribuan tahun hitungannya. Dan akhirnya Yesus lahir sebagai penggenapan janji Tuhan. Makanya Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang ngomong saja bahwa dia mengasihi umatnya dan mau menyelamatkannya. Tapi dibuktikan dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan itulah alasan utama kenapa kita sebagai orang yang percaya perlu membangun, ya, kehidupan kita menjadi orang-orang yang layak dipercayai, layak untuk diandalkan, layak untuk dihargai, layak untuk dihormati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya karakteristik layak dipercayai.
Sebagaimana Tuhan adalah pribadi yang layak dipercayai, demikian juga kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya saudara-saudara, 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan kedua, dicatat di situ oleh Rasul Paulus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Halo? Orang di sekeliling memandang saya sebagai orang percaya. Orang di sekeliling saudara memandang saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Bayangkan itu dituliskan kepada kita pada hari ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, orang-orang di sekeliling kita menuntut kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Tuhan memberikan teladan dan firman-Nya. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai, saudara-saudara. Nah, tentang orang menjadi orang yang bisa dipercayai, Allah bukan saja menghendaki kita menjadi hamba yang bisa dipercayai, namun dari Alkitab ya, khususnya dipercayai dalam hal-hal yang kecil, Bapak Saudara ya. Namun dari Alkitab juga kita belajar bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang bisa dipercaya. Tuhan sudah menyediakan sebuah akibat, sebuah konsekuensi ya, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan saya nggak mau saudara lewatkan ini. Karena ini adalah kebenaran yang luar biasa. Ya. Yang saya secara pribadi mengalami bagaimana firman ini nyata di dalam kehidupan. Ya, saya sering ceritakan itu dalam setiap khotbah dan pengajaran saudara-saudara. Bagaimana kalau kita terus belajar ya. Bukan berarti sudah sempurna melakukan. Tapi terus belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Ini beberapa kisah di dalam Alkitab ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam konteks Daud, Daud adalah seorang yang bisa dipercayai. Apa upahnya? Ya, saya catat beberapa kalau dari konteks Daud ya. Gembala beberapa ekor domba menjadi raja terbesar sepanjang bangsa Israel. Saudara bisa lihat, sampai hari ini sekian ribu tahun setelah Daud menjadi raja, ya, dia masih tetap dihormati. Cara berperangnya masih dipakai, strategi memimpinnya masih dipakai sampai hari ini. Dan umat Israel menjadi salah satu bangsa yang begitu kuat dalam hal peperangan sampai hari ini. Ya, saudara yang berkesempatan ke Israel sudah melihat mereka juga merawat kuburan Daud sebagai sebuah penghormatan kepada Daud yang begitu luar biasa. Daud juga adalah seorang pemain kecapi buat dirinya sendiri. Dan beberapa ekor domba yang dia gembalakan pernah menjadi pemain kecapi di istana raja untuk menghibur raja pada waktu itu yang sedang tidak nyaman atau terganggu. Ya. Apa yang lagi yang terjadi dengan Daud? Tempat kerjanya awalnya di padang gembala. Tempat yang bau, tempat yang dingin, tempat yang tidak nyaman. Akhirnya pindah ke istana raja. Hal yang mirip juga terjadi kepada Yusuf. Apa yang upah Yusuf terima ya, yang Yusuf alami di dalam kehidupannya. Dari penjara dia pindah ke istana raja. Dari seorang budak dia menjadi seorang perdana menteri. Ya. Dan kalau kita lihat dalam perumpamaan yang diajar oleh Yesus Kristus dalam Matius pasalnya yang ke-25. Apa yang menjadi upah dari hamba-hambanya yang dapat dipercaya? Yang terima 5 talenta menjadi 11 talenta. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab, saya tahu beberapa di antara saudara juga pasti mengalami pengalaman dipercaya dengan perkara kecil, akhirnya menjadi perkara-perkara yang lebih besar dan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah dari mana kita memulainya? Untuk menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Yang akhirnya dengan perkara-perkara yang luar biasa. Ya saudara-saudara. Itu dimulai dengan ketika kita dipercaya dengan perkara-perkara kecil.
Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 16 ayatnya yang ke-10 dari kitab Lukas berkata seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, artinya hatinya tidak lurus, hatinya tidak jujur, hatinya tidak tulus kepada Allah, ya. Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Konsep Tuhan adalah we always start small untuk menjadi sesuatu yang besar. Banyak orang kagum dengan orang-orang yang mencapai perkara besar di dalam kehidupannya. Namun pernahkah kita menyelidiki what happened? Apa yang terjadi kepada dia sebelum dia ada di tempat yang besar? Sebelum dia mencapai kesuksesannya di mata manusia. Sebelum dia dipercayakan dengan perkara-perkara yang wow. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, saudara-saudara. Mengutip kesaksian salah seorang hamba Tuhan. Ya, bagaimana dia adalah seorang janin yang mau digugurkan. Tapi tidak jadi karena Tuhan yang menghendaki dia hidup. Dilahirkan dalam sebuah keluarga. Sekolah aja enggak naik kelas. IP-nya aja 2,1. Tapi hari ini bisa menjadi seorang komisaris di sebuah perusahaan yang besar. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Tapi kita jangan hanya melihat, wow, seorang komisaris loh hari ini. Coba lihat kehidupan kemarin. When he start small, ya, ketika dia memulai dengan perkara-perkara yang kecil luar biasa, saudara-saudara. Kita perlu menyelidikinya, kita perlu belajar dari hal seperti itu. Nah, ada banyak di dalam Alkitab, ya, selain Daud, selain Yusuf, selain hamba yang dipercaya dengan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masih banyak kisah di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari. Bagaimana orang-orang hebat ini memulai dari sesuatu yang kecil. Ya. Kalau kita lihat Musa. Musa dibesarkan dalam sebuah istana Mesir yang sangat mewah. Ya. Namun setelah dia membunuh seseorang, dia harus melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, dia menemukan dirinya ada di padang gurun dan harus bergantung hidup kepada mertuanya yaitu Yitro, ya. Akhirnya dia menikah dengan anak Yitro dan 40 tahun bukan waktu yang singkat. Dia hanya menggembalakan embek. Dia hanya mengembalakan segelintir dari domba milik dari mertuanya itu, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan panggil dia menjadi seorang pemimpin yang sangat besar. Namun jangan lupa bahwa dia pernah bersedia menundukkan dirinya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil sebagai seorang penggembala untuk domba-domba yang juga bukan miliknya tapi milik mertuanya. Bagaimana dengan Yosua? Yosua ketika dia memulai pelayanannya, dia hanya mendampingi jadi asisten dari kacung seorang yang bernama Musa. Tapi Tuhan pakai dia untuk memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, tapi Yosua akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan bersama orang Israel dan memimpin begitu banyak peperangan dan memenangkannya. Tapi itu dimulai dari seorang kacung. Seorang asisten yang sangat rendah hati. Saya membayangkan bagaimana dia ikut dengan culun Musa kemana-mana. Musa suruh ini, Musa suruh itu. Musa mungkin butuh air minum, Musa mungkin suruh dia. Dan lain sebagainya. Mungkin dia kurang tidur, mungkin. Saya nggak tahu dibayar apa enggak. Tapi dia memulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Ya. Bagaimana dengan Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul? Stefanus memulai pelayanannya hanya kepada membagi-bagikan keperluan daripada janda-janda. Pekerjaan yang begitu kecil. Namun Stefanus menjadi bijak ketika dia melakukan itu. Dia setia dan penuh dengan roh ketika dia menerima tanggung jawab itu. Dan akhirnya dia menjadi martir pertama di gereja, saudara-saudara. Kerendahan hati Stefanus tidak mengurangi semangatnya untuk memberitakan Injil Allah
kepada orang-orang yang menganiaya dia. Ia memulai dengan pelayanan yang sangat kecil terhadap janda-janda di gereja pada saat itu. Dan mengakhiri pelayanan dengan begitu luar biasa, sebuah pengorbanan demi pemberitaan Injil. Menjadi martir yang pertama di gereja mula-mula. Saudara, mungkin saudara sedang ada di memegang sebuah tanggung jawab yang kelihatannya kecil. Ya, kecil bisa karena beberapa alasan ya. Kecil mungkin karena gajinya kecil. Kecil mungkin karena proyek atau kontrak yang saudara tanda tangan itu ya masih kecil lah. Orang sudah sampai ke bulan, kamu masih sampai di bumi gitu ya. Kelihatannya kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang menurut ukuran manusia itu upahnya sangat kecil. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut orang tuh ini mah kerjaan gampang ya. Ini mah sebelah mata juga bisa dikerjakan karena saking rutin mengerjakan itu menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Pekerjaan-pekerjaan cuman tanpa dibayar, jadi volunteer di gereja dan lain sebagainya. Apapun tanggung jawab kecil yang ada di tangan saudara menurut ukuran manusia ataupun menurut ukuran saudara sendiri ya. Kerelaan kita untuk mengerjakan pekerjaan kecil pasti akan membukakan pintu bagi kita kepada kesempatan Allah untuk bekerja lebih besar lagi melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Apapun pekerjaan kecil dan tanggung jawab kecil, jangan lupakan beberapa hal yang kelihatan sepele berikut ini. Yang pertama, setialah untuk hadir. Ya. Setialah untuk absen di kantor. Ya. Datang, perlihatkan dirimu. Setialah untuk ada di ruang kelasmu. Ya. Setialah hadir untuk di tempat pekerjaanmu. Setialah hadir dalam pertemuan-pertemuan Zoom. Ya. Baik itu untuk kuliah atau setialah. Terlepas dari apapun pekerjaan yang mungkin dianggap kecil. Beberapa hal ini jangan dilupakan. Yang pertama, setia dengan kehadiran saudara. Yang kedua, setialah dengan konsistensi saudara. Jangan seminggu bagus, 2 minggu jelek. Ya. Atau seminggu udah bagus, ya udahlah sehari jelek nggak apa-apa. Gitu ya. Entar maju lagi, entar kendor lagi. Kalau kita nggak konsisten, kita menyusahkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena pada akhirnya kita akan stres, karena kita tertinggal. Kita menjadi tidak produktif, kita menjadi kurang kreatif. Sebenarnya menjadi konsisten bukan saja membangun diri kita untuk menjadi orang yang dipercaya, tapi itu menyelamatkan diri kita dari banyak hal, saudara-saudara. Menyelamatkan diri kita dari stres yang berat. Menyelamatkan diri kita menjadi orang-orang yang dari yang tidak produktif menjadi produktif, saudara-saudara. Yang berikutnya, setialah datang tepat waktu. Tahukah saudara bahwa keterlambatan kita merugikan orang lain? Sampai hari ini kita semua berjuang untuk yang satu ini. Tapi jangan putus asa untuk berjuang. Ya. Jangan putus asa karena orang tidak berjuang seperti kita berjuang. Karena upahnya buat saudara. Kalau saya berjuang, upahnya untuk saya. Saya yang akan dibangun kehidupannya. Jangan terpengaruh dengan sekeliling kita. Ya, tapi mari kita mau lakukan bagian kita, saudara-saudara. Nah, kenapa keterlambatan kita menyebabkan kerugian orang lain? Karena mereka harus atur ulang jadwal mereka. Dan yang lebih parahnya, kita tidak membangun percaya diri terhadap diri kita sendiri. Seperti yang Pastor Arif khotbahkan di minggu yang pertama. Kita membuat komitmen, tapi kita tidak memenuhinya. Akhirnya kita jadi tidak percaya sama diri kita sendiri. Hal terlambat juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang di masa pandemi seperti ini, ya, jangan kita terlambat untuk pertemuan di Zoom. Ya. Jangan kita terlambat untuk show up di kantor. Jangan kita terlambat, karena itu perkara-perkara kecil yang kelihatannya kecil, tapi efeknya sangat besar. Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara, setialah dengan pekerjaan, dengan effort yang kita lakukan. Setia. Saudara seorang pekerja yang keras, saudara tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang bukan pekerjaan saudara di waktu kerja saudara. Pertahankan itu. Ya.
Jangan sambil kerja terus WA-an yang nggak perlu, yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Jangan sambil kerja, waktu kerja terus ngeliatin Instagram yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan saudara. Apalagi Facebookan, apalagi nongkrong sana sini yang nggak perlu, saudara-saudara. Belajarlah untuk setia dengan effort, dengan upaya yang kita lakukan, saudara-saudara. Dan kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan yang akan melihatnya. Jangan cari alasan penundaan karena capek dan lain sebagainya. Ya kalau memang saudara capek, saudara perlu istirahat, itu nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang pakai itu menjadi alasan, ya, karena sebenarnya nggak mau setia dengan apa yang dikerjakan, saudara-saudara. Setialah. Saya dulu pernah mengalami waktu mentor saya melihat bahwa saya masih banyak waktu. Saya masih bisa nih slotnya ditambahin, saudara-saudara. Dia minta saya untuk masuk ke kelas-kelas yang saya nggak perlu ambil untuk kredit. Kamu duduk aja untuk denger. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir secara manusia pada waktu itu, ngapain? Saya nggak ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran itu. Why I cannot enjoy myself? Tapi mentor saya tahu, daripada kamu buang waktu di usia kamu yang produktif, kenapa kamu nggak isi dengan sesuatu yang lebih baik, saudara? Jadi ketika kita di-push untuk seperti itu sangat bagus buat kita karena pada akhirnya ternyata kapasitas akan terus ditambahkan, akan terus ditambahkan. Hari Sabtu saya diwajibkan untuk masuk ke kelas tamborin. Saya nggak punya panggilan untuk main tamborin, saudara-saudara. Tapi saya hanya karena ketaatan, ya udahlah saya ikutin, saudara-saudara. Tapi paling tidak saya mengerti sedikit banyak tentang tamborin. Dan paling tidak saya belajar untuk terus mengembangkan kapasitas, dan itu yang sangat penting, saudara-saudara. Wow, sampai hari ini masih terus belajar. Nah, karena kita tidak ada satupun di antara kita yang sudah mencapai kesempurnaan. Tapi kalau kita mau setia dengan pekerjaan, dengan upaya-upaya yang kita lakukan, ya, pasti Tuhan akan membukakan jalan, saudara-saudara. Nah, pekerjaan-pekerjaan kecil yang kelihatannya, kebiasaan-kebiasaan yang kecil kelihatannya yang saya sebutkan tadi, kalau kita bisa bertanggung jawab, maka akan menghantarkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya mau beberapa menit ke depan akhiri dengan ini, saudara-saudara. Apa yang menjadi faktor terbesar kegagalan dari hamba yang dipercayakan 1 talenta, ya, sebenarnya bukan karena ia tidak dipercaya. Bukan karena ia kekurangan resources. Bukan karena dia kekurangan pengetahuan. Bukan karena dia kekurangan tenaga. Bukan karena dia kekurangan kesempatan. Tetapi dia memiliki respon yang salah terhadap apa yang dipercayakan, saudara-saudara. Yang pertama, dia memiliki respon yang salah. Dan ketika kita memiliki respon yang salah terhadap apa yang dipercayakan kepada kita, hanya karena kita menganggap itu ece-ece, hanya kita menganggap itu gampang lah, hanya karena kita menganggap itu sesuatu yang tidak terlalu berharga gitu, ya. Yang bikin lebih parah adalah ketika respon-respon yang salah itu tidak dikoreksi, saudara-saudara. Berapa banyak kepercayaan yang diberikan selalu dialihkan kepada orang lain. Selalu minta tolong orang lain. Padahal bukan karena nggak bisa, tapi karena malas untuk belajar. Itu adalah respon yang salah. Berapa kali kita tidak menghargai kesempatan. Setiap kali penugasan ada kesempatan untuk mencetak track record, saudara-saudara. Percayakah saudara bahwa setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, itu bukan cuma kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, tapi itu adalah kesempatan untuk masukin lagi token atau poin tentang trustworthy di dalam kehidupan kita. Kumpulin poin kepercayaan. Melalui apa? Respon yang benar terhadap setiap yang dipercayakan kepada kita. Jangan biarkan, saudara-saudara. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Yesus tidak pernah salah
ketika bicara tentang pemuridan, saudara. Karena kita butuh membuka diri kita untuk dikoreksi jika ada respon yang salah. Apakah karena kita mengalihkan tanggung jawab atau karena kita berusaha untuk tidak mau belajar dan membiarkan diri kita dengan kenyamanannya kita. Ataukah kita tidak menghargai kesempatan-kesempatan yang ada. Seorang guru, seorang mentor yang akan membantu kita untuk terus bisa memiliki respon yang benar. Jadi saudara-saudara, faktor terbesar yang pertama dari hamba yang menerima 1 talenta ini bukan yang lain, tetapi yang pertama karena dia memiliki respon yang salah. Saudara-saudara, adakah orang yang kita izinkan untuk berbicara mengoreksi respon kita yang salah? Jika tidak, kemungkinan we will remain the same. Kemungkinan kita akan tinggal sama. Kompetensi dan skill tidak akan bertambah. Dan itu adalah bagian dari pemuridan, saudara-saudara. Yang kedua, kenapa hamba yang dipercayakan 1 talenta ini gagal? Karena dia tidak menempatkan diri sebagai seorang penata layan. Saudara baca lagi dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama tadi. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Perhatikan dan garis bawahi kata ini. Hamba-hamba Kristus. Paulus mengajak kita, mengajarkan kita untuk menempatkan diri sebagai penata layan atau hamba, bahasa kerennya penata layan di hadapan manusia. Apapun jabatanmu, apapun posisimu, sikap hamba itu harus ada. Dia hanya mengatur apa yang dipercayakan, bukan mengatur yang mempercayakan. Saya ulangi, dia mengatur apa yang dipercayakan, bukan mengatur yang mempercayakan. Itu dua hal yang berbeda, ya. Seringkali kita menempatkan diri bukan sebagai penata layan, tetapi sebagai pemilik. Kita atur orang-orang yang ada di atas kita. Kita atur orang-orang yang Tuhan taruh, padahal melaluinya kita dipercayakan untuk menjadi penata layan. Saudara-saudara. Penata layan adalah seorang yang mengatur sesuatu yang bukan miliknya. Jadi dia tidak boleh bersikap sebagai pemilik, tapi selalu menempatkan diri. Ini tidak bicara jabatan, ini tidak bicara titel, ini bicara sikap hati, saudara-saudara. Nah, otomatis seorang penata layan ya, untuk menjadi seseorang yang bisa dipercayakan sebagai penata layan, seseorang harus punya kesetiaan, harus punya reputasi yang baik, yang benar. Dia tidak mencuri, dia hidup dalam integritas, itu sudah jelas, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercayai? Mulailah dengan perkara kecil yang ada di tangan saudara. Saya tidak tahu perkara kecil apa yang ada di tangan saudara. Tapi jangan lupa beberapa hal tadi. Tanggung jawablah dengan waktu yang ada. Bertanggung jawablah dengan janji. Bertanggung jawablah dengan effort yang kita lakukan. Setialah dengan waktu kerja, harta yang dipercayakan, gaji yang dipercayakan, apapun yang dipercayakan di tangan kecil. Setialah walaupun itu kecil, karena Tuhan punya upah yang sangat besar. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita datang kepada Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari hampiri Dia, pemilik kehidupan kita. Dan saya mau mengajak saudara dalam kesempatan ini, mungkin hari-hari ini pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan, upahnya kecil karena pandemik dan lain sebagainya. Mungkin kontrak-kontrak yang saudara tanda tangani tidak sebesar yang lain, tidak sebesar masa-masa sebelum pandemik. Mungkin
pelayanan-pelayanan yang saudara lakukan di rumah saat ini, ya cuma nyediain makan buat anak-anak yang mesti sekolah, mesti kerja, work from home, mesti sediakan ini dan lain sebagainya, mesti temenin anak belajar dan lain. Itu kelihatannya hal-hal yang sepele. Tapi Tuhan bilang, setialah dengan perkara kecil maka engkau akan ditambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita mau bangun kepercayaan itu dimanapun saudara berada. Mari hampiri Tuhan. Dia yang sempurna untuk dipercayai. Dan dia akan memberikan hikmatnya, kekuatannya kepada kita sebagai seorang penata layan untuk membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Bapa, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan, suami, istri, karyawan, staf di kantor, anak-anak sekolah, mahasiswa dan mahasiswi, staf pegawai negeri. Tuhan, dimanapun, apapun yang ada di tangan kami hari-hari ini. Sejak pandemik ini, ada banyak goncangan perekonomian yang terjadi. Ada banyak goncangan di dunia kerja yang sedang terjadi di marketplace. Tuhan, seolah-olah apa yang tadinya besar dipercayakan, sekarang menjadi hal-hal yang kecil. Pekerjaan yang tadinya hebat, sekarang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sepele dalam ukuran manusia. Tapi pada kesempatan ini kami belajar, kami mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, sekalipun untuk perkara-perkara yang kecil. Karena dari perkara-perkara yang kecil lah, Tuhan akan mempercayakan kami kepada perkara-perkara yang besar. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang sempurna, bekerjalah dan jamalah kami yang tidak sempurna ini. Supaya kami juga mampu membangun kehidupan kami menjadi orang-orang yang punya karakteristik Allah, yaitu layak untuk dipercaya. Segala pujian dan penghormatan kami berikan kepada Tuhan. Berkat-Mu menyertai setiap tangan yang terangkat. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami terima kekuatan dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.